Duta Besar yang mewakili Indonesia memiliki tugas yang sangat besar dan penting bagi perekonomian, kiat promosi dan kerjasama bidang politik bagi Indonesia di luar negeri. Dari jajaran Duta Besar, salah satunya Dubes RI di Belanda, Sir I Gusti Agung Wesaka Pujake, yang juga selalu bekerja selama masa pandemi COVID-19. Sir I Gusti Agung Wesaka Pujake, Dubes Indonesia di Belanda atau Holland, demikian keras bekerja Dubes yang satu ini dengan sangat gigih mempromosikan Indonesia. Sir Puja bahkan dianugerahi keperwiraan tertinggi kelas 1 Knight Grand Cross Order of Orange Nassau. Knightlyhood, tradisi dari kerajaan Belanda yang terkenal dari keluarga besar House of Nassau di Nassau Castle yang didirikan di abad 1100 oleh Pangeran Dudu of Lauenburg. Trigo Neostar dan selaku Direktur Media dari Organisasi Indonesia Diaspora Network United mewawancarai Sir Puja di tengah kesibukan beliau minggu ini. Sir Puja menjelaskan Dubes dan staf KBRI di Belanda tetap bekerja seperti biasa. Aktivitas tidak berhenti dan KBRI tidak tutup selama karantina akibat pandemi COVID-19. Ditanya mengenai keterpurukan ekonomi dampak COVID-19, menerangkan sebelum masa lockdown dirinya sempat mendampingi Raja Belanda melawat ke Indonesia yang menghasilkan kesepakatan dagang Indonesia-Belanda lebih dari $1 miliar Amerika Serikat. Keberhasilannya yang sangat tinggi adalah dipulangkannya keris Pangeran Diponegoro yang selama ini ada di Belanda. Walaupun kegiatan dan acara tidak digelar secara fisik, kegiatan daring seperti webinar terus berjalan. Bahkan aktivitas terjadi terus-menerus untuk membantu para WNI yang mobilitasnya terhambat akibat pandemi tahun ini. Sampai saat ini hanya terdaftar kasus 8 orang Indonesia positif COVID-19 dan 4 diantaranya mereka meninggal. Keempatnya adalah orang WNI yang sudah lama tinggal di Belanda dan berusia lebih dari 80 tahun. Membantu para pekerja migran Indonesia yang terperangkap di Belanda, Dubes dan tim terus membantu repatriasi. Namun jumlah pekerja migran Indonesia yang hendak pulang ke Indonesia dari Belanda tidak banyak, karena negara kincir angin masih sangat membutuhkan pekerja migran Indonesia. Bahkan KBRI Belanda banyak membantu WNI yang transit di Belanda dari negara lain sebelum pulang ke Indonesia. Bagi para WNI yang masuk Belanda dengan tidak tercatat atau non-documented, KBRI Den Haag bekerja sama dengan MIU, Migrant Indonesian Union dan International Migrant Union. Semua proses berjalan lancar dan disikapi dengan kepala dingin. Bahkan adanya penunjukan dokter sukarelawan yang membantu para WNI di Belanda. Sementara ini yang kami amati sejak 3-4 bulan COVID, masyarakat Indonesia di Belanda sih tidak mengalami panik ya. Tetap warga kita, warga Indonesia menunjukkan sikap yang tenang, patuh pada aturan pemerintah. Ada sejauh ini yang kita catat 8 orang yang serius ya. 8 orang, dari 8 orang itu warga Indonesia, 4 orang meninggal karena kebanyakan yang meninggal itu juga sudah usia tua. Inovasi normal baru dari Sir Puja adalah melanjutkan yang sudah ada walaupun lockdown masih berjalan. Masih banyak aktivitas digelar yang melibatkan diaspora Indonesia di Belanda, dan bahkan persiapan ancang-ancang post-traumatic COVID-19 sudah berjalan, khususnya di bidang gugus tugas atau task force kesehatan. Sir Puja memastikan ekonomi akan membaik dan menyarankan melalui pesannya karantina mandiri sudah menjadi tradisi Bali dalam merayakan Hari Raya Nyepi. Dan Dubes berharap, meski pandemi COVID-19 masih belum usai, masyarakat Bali dan Indonesia secara umum terus bersemangat dan penuh harapan. Kita warga Bali, suasana seperti lockdown misalnya bukan sesuatu yang aneh tentunya atau baru, karena tiap tahun kita melaksanakan Nyepi yang betul-betul sepi, yang lebih dari lockdown. Itu kita sudah terbiasa hidup dalam suasana di mana kita menghormati alam, menghormati Tuhan, dan juga menghormati sesama manusia sendiri. Tim Liputan, Bali TV.